Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu. Kami dari kelompok 6 terdiri dari Desri Wulandari dan Haidar Emery Ana Fajar. Untuk PB2 ini kami akan mempresentasikan mengenai gangguan-gangguan psikologi. Gangguan psikologi yang kami akan presentasikan yaitu gangguan kepribadian meliputi gangguan depresi, gangguan bipolar, serta bunuh diri. Oke, kita masuk ke gangguan pertama yaitu gangguan depresi. Gangguan depresi ini adalah kondisi kesehatan mental yang serius yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan kehilangan minat dalam aktivitas sehari-hari. Ini mempengaruhi cara seseorang merasa, berpikir, dan perilaku, serta dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik. Kemudian, gangguan depresi ini mempunyai ciri-ciri yang satu. Yang pertama, perubahan kondisi emosional, di mana ditandai dengan merasa terpuruk, sedih, murung yang persisten, kemudian penuh dengan air mata atau selalu menangis, lalu meningkatnya iritabilitas, mudah tersinggung, kegelisahan atau amarah. Ciri yang kedua adalah perubahan motivasi, merasa tidak mempunyai motivasi, sulit melakukan aktivitas pada pagi hari atau bahkan bangun dari tempat tidur. Kemudian kehilangan tingkat partisipasi sosial atau minat dalam aktivitas sosial. Lalu kehilangan kesenangan atau minat dalam aktivitas yang menyenangkan. Berkurang minat pada seks dan gagal merespon pujian atau pengharapan. Kemudian faktor ketiga adalah ciri-cirinya perubahan fungsional dan perilaku motorik. Nah, ciri-ciri ini ditandai bergerak atau berbicara lebih lambat dari biasanya. Kemudian perubahan kebiasaan tidur, lalu perubahan selera makan, kemudian perubahan berat badan, dan berfungsi secara kurang efektif di tempat kerja atau sekolah, dan gagal memenuhi tanggung jawab dan mengabaikan penampilan fisik. Kemudian ciri-ciri yang terakhir adalah perubahan kognitif. Perubahan kognitif ini yang pertama sulit berkonsentrasi atau berpikir jernih. Kemudian berpikir negatif tentang dirinya atau masa depan seseorang. Lalu merasa bersalah atau menyesal dengan kelakuan buruk di masa lalu. Kurangnya percaya diri dan merasa tidak memenuhi syarat apapun. Lalu berpikir akan kematian dan bunuh diri. Kemudian ada beberapa penyebab gangguan depresi. Yang pertama itu faktor genetik, yang kedua keseimbangan kimia pada otak, ketiga faktor lingkungan dan psikososial, kemudian yang keempat adalah faktor kepribadian. Lalu intervensi apa sih yang bisa dilakukan untuk menangani gangguan depresi? Yang pertama dengan psikoterapi, dengan cara CBT, IBT dan DBT. Kemudian ada meditasi, lalu perubahan gaya hidup dan intervensi dari sosial dan lingkungan yang mendukung si klien. Lalu kita masuk ke gangguan bipolar. Gangguan bipolar adalah dibagi menjadi beberapa jenis, termasuk bipolar 1, bipolar 2, dan cyclomatic disorder. Setiap jenis memiliki karakter unik, tetapi semuanya melibatkan perubahan suasana hati yang parah. Oke, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan dengan Saudara Haidar. Kepada Saudara Haidar kami persilakan. Oke, baik. Kemudian kita akan membahas tentang tahap gangguan bipolar. Yang pertama itu adalah bipolar 1, yang memiliki euforia berlebihan atau perasaan senang yang berlebihan, percaya diri juga yang tidak realistis. Kemudian juga memiliki iritabilitas atau mudah marah atau tersinggung. Kemudian ada peningkatan aktivitas yang misalnya keterlibatan dalam aktivitas fisik atau mental yang berlebihan. Kemudian juga memiliki ciri berpikir cepat, pikiran yang berlomba-lomba atau berbicara cepat. Kemudian ada perilaku beresiko, yaitu pengeluaran uang yang berlebihan, aktivitas seksual beresiko, atau keputusan impulsif. Kemudian yang terakhir ada penurunan kebutuhan tidur, merasa cukup tidur meskipun hanya tidur beberapa jam. Kemudian kita masuk pada bipolar tahap kedua yang memiliki episode hipomanik, yang gejalanya mirip dengan episode manik, tetapi lebih ringan dan tidak menyebabkan gangguan signifikan dalam fungsi sehari-hari. Kemudian yang kedua ada episode depresi mayor yang mirip dengan episode depresi pada bipolar 1. Kemudian kita akan memasuk tentang penyebab dari bipolar sendiri. Yang pertama ada genetik, riwayat keluarga dengan gangguan bipolar atau gangguan mood lainnya.
kimia otak juga tidak bisa dilupakan, yaitu ketidakseimbangan neurotransmitter di otak. Kemudian ada struktur dan fungsi otak, abnormalitas dalam struktur atau fungsi otak yang berhubungan dengan suasana hati. Kemudian ada faktor lingkungan, stres yang berat, trauma atau perubahan besar dalam hidup. Kemudian yang terakhir ada faktor psikososial yang memiliki hubungan interpersonal yang buruk atau pengalaman negatif di masa lalu. Intervensi yang bisa dilakukan untuk menghadapi bipolar ini ada CBT, IPRST, terapi keluarga, meditasi, pendekatan holistik, pendidikan dan dukungan, dan juga intervensi darurat. Kemudian kita masuk kepada bunuh diri. Bunuh diri sendiri merupakan sebuah tindakan mengambil nyawa sendiri dan merupakan masalah serius dalam kesehatan mental. Penting untuk memahami ciri-ciri penyebab dan intervensi yang diperlukan untuk bisa mencegahnya. Kemudian kita akan masuk kepada ciri-ciri penyebab dan intervensi. Bunuh diri sendiri memiliki ciri-ciri yang pertama, perubahan perilaku, perubahan emosional, perilaku beresiko, pernyataan tentang bunuh diri, menyiapkan diri untuk bunuh diri. Yang dimana memiliki penyebab yang pertama gangguan mental, faktor psikososial, faktor genetika dan biologis, yang keempat penyakit fisik. Dan intervensi yang bisa dilakukan untuk menghadapi bunuh diri ini ada identifikasi dan penilaian risiko, psikoterapi, CBT, DBT, dan terapi interpersonal. Kemudian juga ada meditasi atau dukungan sosial, intervensi krisis, pendekatan holistik, dan yang terakhir perencanaan keselamatan. Kemudian itu saja presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan boleh silakan dipertanyakan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.